Pagi anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Sebelum kita lanjut pada materi kita pada hari ini, kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan membuat Baik teman-teman, sebelum kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang ada dalam surga. Kami kembali kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan kami, amin. Ada yang sakit? Tidak ada? Tidak. Ada yang absen? Tidak. Biar absen. Dengarkan namanya. Pertama, apa ni Salawat? Alif Pak. Dari Halawa. Alif Pak. Dari Halawa. Adit Pak. Dari Halawa. Alif Pak. Reki. Alif Pak. Adit Pak. Oh, ada semua ya? Alif. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Bapak tanya, masih ingat materi sebelumnya tentang pasar? Masih. Jadi saya tanya kepada kami kalau ada yang masih ingat apa itu pengertian pasar? Saya Pak. Oh, silakan. Pasar merupakan tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, udah ya. Nah, artinya pasar tempat bertemunya penjual dan Kembali. kita pada hari ini berkaitan dengan pasar. Ya, yaitu tentang Harga. Ada yang tahu apa itu harga? Ya, sempat Bapak kasih tugas kemarin itu kalau boleh belajar di rumah tentang harga. Tapi bisa? Pak. Ya, silakan. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar. Iya. Artinya berkaitan dengan Pasar. tidak ada harga, maka tidak ada yang akan dilakukan oleh penjual dan Kembali. Nah, coba perhatikan di atas. Harga dalam artian sederhana adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Uang adalah salah satu alat tukar di dalam melakukan transaksi. Ada uang maka ada barang. Suatu harga itu terjadi kerjasama dengan mereka kalau tidak ada kesepakatan. Jadi terbentuknya harga pasar. Harga di pasar tentunya adanya harga itu yang pertama adanya penjual dan Kembali. yang kedua terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan, yang ketiga adanya permintaan dan penawaran, yang keempat terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, yang kelima terjadi kesepakatan antara penjual dan Kembali. Contoh, lihat gambar di atas itu ada pasar yang menjual dan ada juga yang membeli. Begitu juga gambar kedua. Kemudian contoh harga keseimbangan masyarakat atau penjual dan pembeli. Harapkan adanya harga keseimbangan. Harga 1.000, maka jumlah permintaan naik atau turun? Naik. Naik. Sedangkan penawaran turun. Dengan harga 4.000, bagaimana permintaan? Naik atau menurun? Menurun. Sedangkan penawaran semakin Naik. atau Tinggi. ya, itu. Berikut fungsi harga. Fungsinya yang pertama untuk memudahkan proses jual beli, yang kedua acuan nilai jual suatu barang atau jasa, yang ketiga penentu keuntungan bagi penjual atau produsen, yang keempat acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa, yang kelima menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Yaitu fungsi daripada harga. Berikutnya jenis-jenis harga. Ada jenis harga subjektif, objektif, harga pokok dan harga Jualan. dipertanyakan. Baik anak-anak kami, di situ dulu penjelasan tentang harga. Nanti kita silakan ditanya setelah kita diskusi. Nah, sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 tugasnya mencari mana fungsi harga itu dapat memudahkan proses jual beli, artinya apa alasannya. Kemudian yang keduanya acuan nilai jual beli suatu barang ataupun jasa. Kelompok 2 itu keuntungan bagi penjual. Kenapa harus dikatakan sebagai penentu itu harga? Itu kelompok 2. Yang kelompok 3 acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa. Kelompok 4 itu daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Kenapa fungsi harga itu dikatakan menentukan daya beli konsumen?
dalam pengambilan keputusan. Berarti hanya kelompok satu yang dua tugas ya. Nah baik, anak-anak kami silakan kerjakan sekarang, kemudian nanti kita diskusikan bersama dan tiap kelompok nanti mempresentasikan ya siapa urusannya masing-masing. Dan kita harapkan di sini anak-anak kami supaya aktif. Silakan dimulai. Siap anak kami? Kami sudah siap dari kelompok 2. Silakan bacakan atau dipresentasikan silakan dibaca dan anak-anak nanti kelompok yang lain silakan ditanya. Silakan. Baik, saya akan melaporkan hasil dari diskusi kami. Penentuan bagi penjual atau produsen. Harga yaitu sebagai penentu keuntungan karena salah satu untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai alat pembayarannya yaitu uang. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Kelompok 4. Silakan. Menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Alasan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Dan setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli barang. Ya, bagus. Kelompok 3. Menurut diskusi kami di kelompok, tujuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa yaitu semakin tinggi nilai barang dan semakin tinggi kualitas nilai barang. Semakin rendah nilai barang dan semakin rendah nilai kualitas barang. Tinggi harganya maka otomatis kualitas barang tersebut juga semakin tinggi. Ya, kalau tinggi harga. Kelompok 1. Tadi kami akan memberikan hasil diskusi kami. Alasan mengapa fungsi harga dapat menggunakan proses jual beli. Karena terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar menawar terlebih dahulu. Antara penjual dan pembeli harga dapat terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Acuan nilai jual barang terjadinya karena adanya suatu harga pada barang. Yang pertama tadi artinya sebagai mempermudah proses jual beli barang. Bagaimana kita bisa mendapatkan barang kalau harganya tidak ada? Ya, kemudian tadi dengan proses tawar menawar, ada permintaan dan ada penawar. Itu kelompok 1. Ini juga sebagai acuan di dalam membeli barang dan jasa. Kita mau mendapatkan apa yang mau kita inginkan, kebutuhan yang kita inginkan, yaitu melalui uang. Ya, tetapi dengan ada harga, ada nilai nominal atau nilai uangnya. Ya. Kelompok 3, harga yang tinggi tentu saja barang itu akan kualitasnya semakin tinggi, dan kalau rendah kualitas barang tersebut akan semakin rendah. Contohnya ada sepatu yang harga 80 dan ada juga harga sepatu yang 200 atau 300. Yang 300 dapat bertahan sampai 1 tahun, sedangkan yang 80.000 bisa saja hanya 1 bulan. Itulah kualitas. Itulah perbedaan harganya dan kualitasnya juga ada perbedaan. Itulah harapan kita. Kalau harga itu seimbang, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita mau inginkan. Kalau misalnya nilai harga barang itu tinggi, maka otomatis permintaan kita akan semakin rendah. Boleh saja juga kita tidak akan membeli barang tersebut karena uang kita tidak cukup. Acuan penentu harga, apakah kita beli barang itu 10 atau hanya 5? Kalau nilainya rendah, kalau harganya rendah, bisa saja kita beli sampai 10. Tapi kalau harganya tinggi, bisa saja kita beli hanya sampai 5 atau 3 atau 2. Ya, itulah tentang harga. Sampai di situ anak kami. Ada yang masih kurang jelas? Tidak. Di sistemnya kalau ada atau ada pertanyaan lain lagi. Dari sini juga kita menilai nanti anak kami akhirnya paham itu harga. Salah benar tidak masalah. Silakan. Ini mau anak kami berani. Aktif. Saya tanyakan Pak, mengapa adanya harga? Terima kasih. Ada yang bisa mengerti? Kenapa adanya harga? Coba. Karena adanya penjual yang melakukan
transaksi antara penjual dan pembeli. Ya, pertanyaannya kenapa ada harga? Itu ada harga ya sebagai penyeimbang untuk mendapatkan suatu barang atau yang kita inginkan. Karena kalau tidak ada harga, maka bisa kita inginkan itu ada perputaran atau proses daripada perekonomian kita di negara Indonesia ini atau termasuk kita di dunia barat ini sulit ya kalau kita tidak adanya harga daripada suatu barang. Karena memproduksi suatu barang akan menghasilkan atau mengeluarkan uang. Ada pengeluaran dari barang mentah ya menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Contohnya dari bendera karet, hasil getah karet diolah menjadi barang setengah jadi dan diolah menjadi barang jadi. Ya, hasil daripada getah karet itu seperti sepatu anak-anak kami hari ini. Kalau ada sepatunya jadi karet, itulah dari hasil getah. Ada prosesnya, ya mengeluarkan uang sehingga adanya harga, ya menyumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Apa adanya pembeli dan penjual? Ya, adanya pembeli dan penjual. Kalau tidak ada pembeli, ya tentu saja penjual juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada penjual di sini, maka kita yang membutuhkan apa kebutuhan kita tiap hari tidak akan tercukupi. Karena tidak ada penjual. Kalau tidak ada pembeli juga, apa yang mau dijual? Apa yang mau diambil keuntungan atas barang yang dijual? Ya, kepada pembeli otomatis perekonomian di negara ini akan tidak berjalan dengan seiring waktu. Tidak akan mendapatkan kesejahteraan, tidak akan mendapatkan peningkatan ya keuntungan daripada sumber pendapatan. Sehingga inilah prosesnya ya untuk mendapatkan bagaimana perekonomian ini semakin meningkat. Ada lagi? Pak, kenapa uang sebagai alat pembayaran? Ya, itu adalah untuk mendapatkan satu barang ya. Uang itu memang salah satu sebagai alat pembayaran. Karena tidak ada selain daripada uang lain. Intinya di sini adalah tidak ada uang maka tidak ada barang. Ya, karena uang yang sudah diasosiasikan untuk alat pembayaran. Ada lagi? Baik, demikian. Kenapa ada yang namanya penawaran? Ya, kenapa ada penawaran? Karena uangnya kurang, maka ditawari supaya rendah harga supaya untuk mendapatkan barang. Kalau tidak ditawar, bisa saja pulang dia tidak mendapatkan barang. Tetapi karena ada penawaran, harganya dikasih rendah, uang kita tidak cukup, maka barang itu akan kita dapatkan. Ya, kita nikmat. Baik, demikian. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, minggu depan kita teruskan kalau ada yang masih bertanya lagi. Ya. Baik, dari kita hari ini sudah sampai di sini. Bapak harapkan anak-anak kami terus lagi belajar tentang mengenai harga. Dan untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas soal penawaran dan pemisahan minggu depan. Ya, anak kami silakan dibaca-baca. Apa itu penawaran dan permintaan? Yang saja anak-anak kami akan nanti pulang ke rumah dengan baik, jangan lagi mampir di pinggir jalan sana sini, dan kalau boleh balik ke rumah supaya juga orang tua tidak was-was dalam kami. Dan harapan kami sebagai guru kuliah, anak-anak kami harus belajar dengan keras, ya supaya bisa membantu nanti orang tua kelak. Tidak hanya mengantar temannya di sekolah. Ya, bersaing sehat dan juga saling menjatuhkan. Demikian saja untuk hari ini. Kita pulang, kami siapkan bawa orang tua. Teman-teman, kita berterima sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pertolongan kami dan Allah teman mulai dengan pertolongan yang bangga. Amin. Baik, demikian saja untuk hari ini dan silakan pulang.